الفاتحة. Astagfirullah, 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 astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالنوال وتنفرج بالغرام وتضام بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم تستسرنا وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا حنان يا منان 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ولهم في القبور وجوازنا ولهم على الصراط وأماننا ولهم يوم الفزع الأكبر. اللهم أعزنا بها وانصرنا بها وقضي حوائجنا بها ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وكروبنا أمن بها روعاتنا واستر بها عوراتنا اجمع بها شملنا اجمع بها شتات أمورنا واغفر لنا واغفر لنا في أمورنا كلها ثم بارك لنا فيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها وأمتنا عليها واجعلنا من خيار أهلها. أحينا عليها وأمتنا عليها واجعلنا من خيار أهلها. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Pasnya dikurangin bisa. Sekarang gimana? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'amilat. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. Watamathala dan menjadi tergambar lahu kepada manusia yang mendekat kepada Allah tadi. Apa zahir dunia, zahir dunia fi suratin imra'atin ing dalam gambare wong wadon, di dalam bentuknya seorang wanita jamilatin yang sangat cantik, tamisu yang dia berjalan dengan lenggak-lenggok,
wa takhtalu dan dia sombong. Wa kasyafa dan jadi terbuka lahu bagi orang tersebut apa batinuha batine dunya an ajuzin dari nenek-nenek syauha yang jelek. Ojinat yang diadon mintinatil hizyi dari kehinaan yang diibaratkan dari tanah liat kehinaan. Wajunibat dan dituangkan tanah liat tersebut dituangkan fi qalbil nikahi di dalam cetakan penyiksaan. Wahia wanita tersebut mutalafflifatun dia berselimut bijilga biha dengan baju kurungnya wanita tersebut. Litahfa supaya menjadi sama opo obaihu asroriha kejelekan rahasia-rahasia, atau bisa litukhfiya supaya wanita tersebut menyamarkan qabaiha asrariha keburukan-keburukan rahasia-rahasia wanita tersebut. Dia menyamarkan bila ta'ifis sihri dengan sihir-sihir yang sangat lembut atau kelembutan-kelembutannya sihir. Bila ta'ifis sihri kelawan kelembutan-kelembutan sihir wal ikhtiyari dan rekadanya. Waqad nasabat dan dia telah menegakkan atau memasang habailaha tali-tali perangkapnya dia fi madarijir rijali di dalam jalan-jalan yang dilalui oleh para lelaki. Fahiyah mongko utawi wanita tersebut ikut taqaddam suhu dia memburu para lelaki. Jadi bukan laki-laki yang memburu, tapi perempuan yang memburu lelaki. Maka contoh laki-laki itu apa gak ada yang memburu? Diburu bil makri dengan berbagai macam bentuknya, tipu daya, waktu diali dan pengkhianatan. Allah. Kemudian wanita tersebut tidak merasa cukup ma'ahum bersama para lelaki tadi bil khalfi dengan mengingkari nulayani janji fi mawa'idil yusoli di dalam janji-janji penyambung. Tetapi ini nali sopo marah hum ing rijal ma'a qad'il wisali beserta memutuskan penyambungan ditali bisalah sini dengan rantai-rantai wal aghlali dan belenggu. Wa tuglihim dan wanita tersebut menguji para lelaki tadi bi anwa'il balaya dengan berbagai macam ujian-ujian, berbagai macam cobaan-cobaan
wal angkari dan siksaan-siksaan. Allah Akbar. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau bercerita mengenai keadaannya seorang manusia yang betul-betul tulus di dalam berkhidmat kepada Allah. Tsumma tahala basiratal mukhlisi fi khidmatihi bi nuril ibrah. Di dalam ibarat sebelumnya, Al-Imam Al-Ghazali beliau bercerita mengenai seseorang yang betul-betul tulus di dalam menghamba kepada Allah dan tulus di dalam berkhidmat kepada Allah. Kamu garis bawahi kata-kata mukhlis. Banyak manusia yang pada hari ini mereka sudah berkhidmat untuk agama, membangun pesantren, membuka pengajian, dakwah ke sana, dakwah ke sini, membantu masyarakat. Ini bagian dari khidmah kepada Allah. Walakin al-mukhlis orang-orang yang betul-betul memurnikan niatnya di dalam khidmat kepada Allah sedikit. Umpamanya ada orang yang ikhlas, aktsaruhum fi ibtidaihim faqat. Kebanyakan ketulusannya saat merintis, saat pondoknya masih kecil, saat santrinya masih sedikit, saat dia belum terkenal, itu biasanya ikhlas. Ketika dunia sudah mulai datang, disitulah keikhlasan biasanya luntur pelan-pelan. Di antara tanda kelunturan keikhlasan kita adalah kalau ada orang yang tidak menghargai kerja keras kita hargai. Allah bangun pondok mau cari muka saja. Allah pengajian karena dibantu YouTube saja. Hati kita kok sakit dengan cibiran itu, berarti kerjamu tidak ikhlas sama Allah. Sudah mulai luntur. Padahal kunci futuhat ar-rabbaniyah, nurul ibrah ini Allah berikan kepada orang yang istiqomah di dalam keikhlasan. Maka Imam Ghazali menceritakan orang yang ikhlas betul karena Allah di dalam khidmatnya, Allah beri dia namanya nurul ibrah, cahaya ibrah. Falaha lahu minal bahjati wal bahai wal kamali mastaqbaha duna mabadi isyraqi kulla hasanin wa jamal. Ketika matanya sudah dikasih celah namanya nurul ibrah, seketika terjadi perubahan sudut pandang. Istaqbaha duna mabadi isyraqi kulla hasanin wa jamal. Perkara-perkara yang menurut dia dulu menarik, menurut dia dulu menyenangkan, menurut dia dulu indah, ketika celah nurul ibrah itu diberikan oleh Allah, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Yang dulu dia anggap menarik, yang dulu dia anggap harus didapatkan, sekarang berubah. Istabah, dia menganggap hal itu jelek semua, tidak menarik. Gara-gara apa? Laha minal bahjati wal baha. Setelah dia dikasih nurul ibrah, keindahan-keindahan yang dulu tidak pernah dia saksikan, dia menjadi menyaksikan.
dia merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah. Dia merasakan lezatnya bersepi-sepi zikir kepada Allah. Itu kalau orang sudah merasakan itu dunia, pantai, gunung, jalan-jalan, duit, keterkenalan, kepopuleran hilang semua. Kok kita masih merasa enak dengan itu? Ya berarti Anda masih buta pada hati ini. Allah. Terus wastaqala kullama sarafahu an musyahadati wa mulazamah. Segala sesuatu yang mengganggu munajatnya dengan Allah menjadi tidak menarik. Segala sesuatu yang membuat dia berpaling dari Gusti Allah menjadi berat. Maka kamu jangan kira wali-wali itu kalau ketemu manusia senang. Tidak. Wali-wali itu kalau ketemu manusia itu termasuk mujahadah mereka paling besar itu ketemu manusia. Maka wali kok dakwah, istimewa. Karena apa? Kumpul dengan makhluk yang tidak ingat dengan Allah itu mujahadah. Tidak usah jauh-jauh lah. Anda ini tamatan minhaj, tamatan Mekah lah, kamu. Tapi di sana kerja banget. Umpamanya kamu itu semua pintar. Pokoknya pembahasannya tiap hari ke kolom Rasul, tafsir ini, kalau pokoknya hidupnya di pondok dulu, hidup dengan perdebatan terus. Terus dapat istri cantik memang, tapi gobloknya sama. Menderita. Burungnya nggak menderita, jiwanya menderita. Kumpul dengan manusia satu rumah yang akalnya nggak nyampe. Kamu coba ya, jangan pol. Padahal Anda itu belum wali. Bagaimana dengan wali yang sudah merasakan lezatnya ketemu Allah, ketemu Anda yang belas nggak dalam Gusti Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna Muhammad, sabar-sabarkan dirimu kumpul dengan orang-orang yang doa kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi kan jika itu kumpul dengan sahabat itu mujahadah. Karena rohaninya itu terlalu tinggi, perbedaannya terlalu tinggi. Maka wastaqala kullama sarafahu min musyahadati wa mulazamah. Ketika orang itu sudah dikasih celah, maka dia itu sudah nggak ingin kumpul dengan manusia. Seketika menyendiri. Umpamanya kumpul itu betul-betul karena menjalankan perintah Allah, urusan menjalankan perintah Allah, mereka betul-betul tidak nyaman kumpul dengan manusia. Kemudian orang itu kalau sudah dibuka hatinya oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kepada mereka dunia itu tampaknya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Wa tamathala lahu zahirud dunya fi suratin imra'atin jamilah tamisu wa tahta. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dunia, zahirnya dunia, seperti seorang wanita yang sangat-sangat cantik. Tamisu wa tahta. Cantik terus jalannya lenggak-lenggok, itu tumpah cantik. Beda dengan orang cantik diam sama orang cantik gerak berbeda. Betul nggak? Emang gue banyak wisata kayak gimana? Karena kamu sudah banyak dosa itu. Coba, ini kamu renungi, kenapa dunia kok zahirnya diumpamakan seperti wanita itu? Kenapa? Saya teringat kata seorang ulama,
idza qama dzakaru rajuli dhahaba thulutha amri. Dunia diibaratkan, coba kamu cari, seingat saya thulutha amri. Seingat saya, kenapa apa hikmahnya dunia kok diibaratkan wanita itu? Laki-laki itu kalau sudah tertarik dengan wanita, sudah koma dzakaru, akalnya sudah hilang, tinggal seperti 2/3-nya hilang. Seperti yang tersisa itu cuma mikir bagaimana nafsunya tercapai. Begitu juga dengan dunia ini. Orang kalau sudah tertarik dengan dunia, akalnya hilang, malunya hilang. Dia tak peduli, pokoknya yang penting saya dapat dunia. Kamu lihat orang-orang yang berkuasa di negara Korea. Di tinggal mereka itu betul-betul sudah tidak bermoral, betul-betul sudah tidak berperasaan, betul-betul sudah tidak tahu malu. Memang karena apa? Karena dunia itu ketika kamu sudah senang sama dia, akan kamu dia sebagaimana senang kepada seorang wanita. Maka zahirul dunia imra'atin jamilah. Harus kita kata-kata jamilah. Kalau nggak jamilah nanti nggak mau mereka itu. Terus wa kasyafa lahu batinuha an ajuzin syawha. Yang zahirnya begitu indah, ternyata batinnya itu adalah seorang nenek-nenek tua yang jelek. Kenapa kok nggak kakek-kakek? Karena kakek-kakek itu walaupun tua masih koma, masih fungsi ya. Makanya kalau misalnya dunia itu dirojulin apa? Laki-laki tua itu apa caranya? Orang yang sangat tua yang laki-laki itu misalnya kurang pas. Karena apa? Laki-laki tua itu masih ada manfaatnya. Jadi mbak-mbak yang sudah jalan buku-buku kamu nikah sama yang muda yang lagi. Beda dengan ajuzil syawha, sudah jelek tua lagi. Itu kata seorang ulama ceramah. Seorang istri yang sudah tua. Ini saya nggak mau ngecek perempuannya, saya cuma meriwayatkan. Ini kan ada perempuan ada? Maaf, saya tersinggung. Seorang istri yang sudah tua itu seperti Quran yang sobek, dibuang dosa, dibaca nggak bisa. Jadi kembali lagi, dunia itu zahirnya begitu menarik, ternyata dalamnya ajuzin syawha, seorang nenek-nenek yang tua yang betul-betul kamu sudah tidak bisa merasakan kelezatan darinya. Jadi dunia itu seperti itu. Di luar menarik, setelah kamu dapat, ternyata dia nenek-nenek tua yang tidak berfungsi apa. Maka coba kalau kamu renungi dalam kehidupan dunia, dunia itu menarik kalau dua-duanya. Orang yang jalan kaki, lihat orang naik sepeda, masya Allah, kayaknya naik sepeda itu akan menjadikan kebahagiaan satu orang. Nah, kadang ngumpulin duit beli sepeda. Saya mau tanya, sebelum punya sepeda, bayangkan kebahagiaan kamu dengan setelah punya sepeda, beda atau sama? Beda. Lebih senang sebelum punya. Setelah punya, wah ternyata juga. Datang lagi yang baru. Ya sepeda memang biasa lah. Lezat betul itu kalau sepeda motor. Pokoknya
ngumpulin duit juga balik. Makanya beli sepeda motor. Ternyata kebahagiaan yang terdapat di dalam sepeda motor tidak seperti yang lain. Segala urusan dunia, nggak ada ceritanya dunia itu ternyata lebih bahagia setelah dapat, itu nggak ada. Punya mobil, punya Xpander kayaknya bodoh kayaknya. Boleh duit beli, wah perasaannya udah mau bayar, ternyata biasa aja. Dunia itu mau ngapain? Mau dunia berupa harta, tahta, wanita, sama. Selalu di bawah ekspektasi. Itu dunia. Makanya zahirnya imra'atin jamilah, dalamnya ajuzin. Bukan ajuzin syahwat, kita baik. Aujina min tinatil hissi wa qala bindika. Nenek tua tadi diadon dengan tanah liat kehinaan dan duriban fi qala bindika, dicetak, dituangkan di cetakan penyiksaan. Maksudnya gimana? Nenek tua tadi memang bibit aslinya tinggi. Manusia itu banyak banget tanah liat. Jadi semenjak tanah liat ada unsur hizminya, ada unsur kehinaannya, dan ada unsur nikalnya. Dunia ini apapun bentuknya, di dalamnya mesti ada unsur hinanya, dan di dalamnya pasti ada unsur penyiksaan. Coba saya itu punya dunia itu jadi gagah. Kok dunia itu ada unsur hinanya gimana? Yang hina itu gak punya duit, yang mulia itu yang punya duit. Nah, dia punya duit dihormati. Anda tidak teliti. Orang yang punya duit sampai menjadi punya duit itu harus ada melalui proses menjinakkan diri. Itu harus muli dulu, harus kerja di luar negeri, jadi towef. Itu kan disuruh, mas, antarkan ke mas. Mas, mana saya mau towef. Itu cerita-cerita sama agama itu di pandangan jamaahnya bukan ustaz. Anda boleh saya bayaran. Ya enggak? Jadi di dalam dunia ini untuk mendapatkan itu mesti akan melalui proses analisis. Ada harga diri yang Anda korbankan, ada ego yang Anda korbankan. Itu mesti tidak bisa tidak. Dan nikah mesti ada unsur penyiksaannya, ada unsur ketidaknyamanannya, ada unsur capeknya, itu mesti. Terus wahia mutalafifatun bijilbabiha bitahfa qaba'ih asrariha binatah itu wal ikhtiyar. Tetapi batin yang betul-betul mengerikan, nenek-nenek tua yang mendatangkan kehinaan, yang mendatangkan apa tadi? Mendatangkan siksaan tadi. Dia berpakai selimut, pakai baju yang sangat-sangat bagus, sehingga keburukannya tertutupi. Istilah orang sekarang, gempolnya tebal. Anda kalau pengen lihat litahfa qaba'ih asrariha, datanglah ke acara walimah. Nanti ketika acara walimah itu kita akan melihat ini nyata, akan banyak wanita-wanita yang dempulnya tebal, litahfa qaba'ih asrariha, keriput-keriputnya hilang, warna hitamnya hilang, jadi bening semuanya.
Jadi dunia yang bahagianya begitu jelek tadi dibungkus sama dia sehingga menjadikan orang-orang tertarik. Dia nggak hanya datang, tambah lagi nasobat haba ilaha fi madarijir rijal. Dia setelah berdandan tidak diam di rumah. Dia datang ke tempat-tempat di mana para lelaki melewati jalan tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi dunia ini asli jelek, tapi kelihatan cantik. Bukan sekedar kelihatan cantik, dia memang sengaja menggoda kita. Maka ada iklan diskon 70%. DP murah itu mana? DP rumah, DP motor, Shopee, paylater, itu memang nasobat haba ilaha fi madarijir rijal. Tapi yang kecampur kalau wanita. Shopee itu yang kecampur dengan wanita. Dunia ini jelek, tapi dia dandan. Setelah dandan, dia memang sengaja menggoda. Bukan sekedar menggoda, tapi bagaimana kamu terus tertarik pada dia. Digoda sana, goda sini, goda sana, goda sini, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Terus pokoknya Anda diburu terus. Bagaimana jadi ini menjadi terpesona dengan saya? Bagaimana Ustaz bisa terpesona dengan dunia? Ini kerjanya dunia. Tak bisu, Anda diburu terus. Terus setelah Anda terpesona, nah disinilah dunia itu menggoda kita, menarik, tapi setelah Anda terpesona, ini la tajtazi'u ma'ahum bil khalfi fi mawa'idil rusul. Setelah Anda terpesona, sebagaimana dunia ini ibaratkan wanita yang menggoda kamu, chatting kamu, tolong nikahi aku, bla 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 bla, kirim foto, mencampur filter. Ketika seorang laki-laki sudah terpesona, disitulah dia memulai aksi. Apa aksi yang pertama? Al-khalfu fi mawa'idil misal. Apa yang dia janjikan tidak dia penuhi. Jadi orang itu kalau sudah digoda dunia dan dia tertarik, maka resiko pertama yang akan dia rasakan adalah dunia tidak sesuai dengan tawarannya. Dunia tidak sesuai dengan tawaran. Semua. Kamu lihat iklan. Menjadi seorang pemuda yang Anda harus beli mobil ini, nanti akan kelihatan mulia, akan kelihatan kaya, akan kelihatan begini-begini, semua mata melirik begini-begini. Anda beli betulan. Yang pertama adalah al-khalfu fi mawa'idil rusul. Gandengan yang dia janjikan, itulah yang pertama dia putus. Satu. Terus yang kedua, tuqayyiduhum ma'aqatul misali bisalasili wal aghlal. Setelah Anda diingkari oleh dunia, artinya segala sesuatu yang ditawarkan dunia ternyata nggak nyata, keindahannya, kenyamanannya, kebahagiaannya ternyata tidak nyata, kamu kecewa kan? Kecewa kan? Ketika kamu kecewa mau meninggalkan dunia, nggak bisa. Tuhan itu bisa siwal aghlal, kamu dijerat dengan rantai yang belenggu oleh dunia. Anda diiming-iming motor Vario, nanti akan menjadi ustaz yang gagah, motor PCX. Anda terpesona, Anda beli. Yang pertama, rasa PCX tidak seperti yang Anda bayar. Anda mau kecewa, ternyata kreditan masih 5 tahun. Ini namanya tukang hidup. Bisa masih malah. Dia tidak membiarkan kamu cuma kecewa.
Gimana? Semakin nyata kan mungkin juga kita. Terus waktu beli bianwa'il balaya wal angka. Kamu sudah nggak bisa lepas, kamu kecewa, dan kamu akan terus disakiti oleh dunia. Jadi dunia ini kan makhluk yang akan fana, akan rusak. Nanti kamu akan dijerat oleh dunia, kemudian kamu nggak bisa lari darinya, dan kamu akan disakiti dengan kerusakan motor kamu, kerusakan mobil kamu. Mobil kamu sudah ketinggalan zaman, pengen ganti lagi. Ya inilah namanya tubulihi bi anwa'il balaya wal. Hidup disiksa terus sama dunia, hidup nggak bisa lepas dari dunia, hidup ditipu dengan dunia dan kecewa. Bagaimana? Masih mau cari dunia? Masih Pak. Tidak namanya ketika orang sudah berjihad seperti itu. Falamma kasyafahu qasman sani terbuka lil arifina kedue wong kang padha arif. Minha saking dunya apa qabaihul asrar. Keburukan rahasia-rahasia wal af'ali dan perbuatan zahadu, maka mereka zuhud fiha di dalam urusan dunia, zuhdal mughni, seperti zuhudnya gak maunya orang yang murtad laha kepada dunia. Fatarakuha, maka dia meninggalkan dunia. Wataraku, dan arifin tersebut meninggalkan at-tafakhura, berbangga-bangga, watanasura, dan banyak-banyakan bil amwali, dengan harta. Maka setelah perumpamaan dunia ini Allah tampakkan di depan matanya orang-orang yang arif, oh ternyata dunia itu begitu. Maka mereka zahadu fiha zuhdal mubghidi laha fataraku, maka seketika itu juga mereka ambil keputusan, bismillah, saya sudah benci kepada dunia. Kamu kan, kalau kamu itu cocok sama orang, teman-teman bareng, bangun pondok bareng, kemudian lama-lama, loh ternyata Ustaz itu gitu ya orangnya. Habis itu senang lagi apa? Langsung bisa, dah, saya nggak mau urusan sama dia lagi. Ternyata di balik senyumannya terdapat rencana-rencana busuk. Itu sama manusia. Kenapa sama dunia nggak begitu? Orang-orang arif ketika Allah tampakkan hakikatnya dunia di hadapan mata mereka, mereka, oh ternyata dunia itu begitu guys. Tolak buki kalata ya dunia. Kayak Sayyidina Ali beliau mengatakan, Wurri ghairi tolak buki kalata dunia. Kamu mau mencoba menipu aku? Tidak bisa. Kamu sudah saya cerai 3. Kamu tipu selain saya, itu jadi saya sama kok. Tapi jangan tipu saya, karena Anda tidak akan pernah berhasil menipu saya. Jadi ketika Allah tampakkan hakikatnya dunia kepada arif, mereka langsung benci, dan bencinya dari hati. Enggak kayak kamu zuhudnya gaya-gayaan, enggak, asli orang. Wataraku at-tafakhur wa takatsur bil amwal, dan mereka sudah tidak mau lagi berbangga-bangga urusan dunia. Kalaulah ada dunia yang mereka ambil, ya itu karena keperluannya. Ya namanya manusia hidup di dunia, perlu makan nggak? Perlu makan, ya perlu minum, ya perlu kendaraan juga. Kanjeng Nabi juga punya unta, dia juga punya kuda. Bahkan unta yang sangat mahal beliau punya. Tapi taruhnya tafakhur. Ya kendaraan, sebagai kendaraan saja. Bukan kendaraan terus diposting. Terus makan enak diposting.
Itu Anda sudah merubah fungsi dunia dari aslinya. Dunia ini diciptakan untuk manusia, dunia oleh Allah diciptakan untuk kita. Ya sudah, kita gunakan aja. Kita perlu rumah, ya bikin rumah. Perlu kendaraan, ya bikin kendaraan. Gak usah kok. Saya merasa mulia, kenapa? Baru beli mobil baru. Saya merasa mulia, kenapa? Baru dapat rumah baru. Pak, ini namanya bodoh. Orang yang pintar tarakut dunia, ya ini kan belum bisa ya. Yang minimalnya tarakut tafakhur. Tinggal bangga-bangga urusan dunia. Punya aja. Nggak usah dibangga-banggain apa. Perkara yang bukan kita, kamu merasa bangga ini. Dunia itu kamu bukan. Dunia itu perkara yang nempel sama kita. Kenapa Anda merasa mulia ketika ada yang nempel? Pangkat tempelan, baju tempelan, mobil tempelan, rumah tempelan. Kok Anda merasa mulia itu? Dengan ada tai kucing nempel di mobil mewah. Apa terus tai kucing ini jadi boleh? Ya tetap namanya tai kucing. Begitu juga kalau Anda ini indah tai kucing. Mau pakai Mercedes, tai kucing naik Mercedes. Maka Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia, yang paling takwa. Karena apa? Takwa itu kamu. Bukan yang takwa itu juga yang takwa haula. Maka ketika di dalam dirimu ada takwa, kamu mulia. Memang asli mulia dari tali jadi emas. Tapi kalau orang dunia, Anda masih tai, ya tai naik Mercy, tai naik BMW, tai naik pesawat pribadi, tai naik boat, tetap tai aja. Maka at-tafakhur, orang yang berbangga-bangga dengan memiliki dunia, ini betul-betul orang yang bodoh. Maka dunia itu kalau kamu masih memerlukan, silahkan ambil. Yang penting bisa menjawab di sisi Allah. Kalau kira-kira Anda nggak bisa jawab, nggak usah. Bagaimana insya Allah? Itu ayah saya rahimahullah ta'ala, dia mengatakan sama saya, seluruh perkara yang saya lakukan, seluruh dunia yang saya gunakan, yang saya beli, sebelum beli saya sudah merenungi jawabannya di depan. Pernah memikir ini? Pernah nggak? Tapi jawabannya sudah diterima. Ini yang perlu kita hilangkan. Kalaulah kamu belum bisa seperti sufi-sufi zahadu fiha wa tarakuha tarakul tarakul. Kalau Anda belum bisa, minimalnya apa? Tarakuha tafakhur. Tinggalkan berbangga-bangga dengan dunia. Wa takatsur, dan tinggalkan berlomba-lomba banyak-banyakan dunia. Nyari dunia aja. Ya saya itu masih namanya manusia hidup, punya anak, punya istri, ya cari rezeki yang halal wis. Tapi kalau Pak, di ATM saya itu baru 190 juta Pak. Kalau belum 200 itu nggak enak ya. Nanti kalau 200, kalau nggak 300 nggak enak. Kalau nggak 1 miliar nggak enak. Ini sudah keluar dari jalan. Maka yang perlu kita usahakan langkah pertama untuk menuju zuhud sebelum itu semua. Dan zuhud kan susah kan. Membenci dunia gampang. Ada diceritakan di sini kan orang zuhud itu datangnya dunia menyusahkan dia, perginya dunia yang memberikan dia. Bisa kan? Ya orang masih pangkate alumni Al-Fatah untuk bawa kan? Ya ini untuk bawa. Minimal lah at-tafakhur. Kalau perlu ya dicari. Kalau ada lebih ya bisa lakukan. Kita bisa. Nggak usah kakak kok ditumpuk-tumpuk itu apa ditumpuk-tumpuk itu. Sekarang kamu lihat rumah yang ada di dunia yang bikin dengan rumahnya ambruknya dunia kan. Ambruknya dunia yang bikin. Rumah-rumah yang Anda tinggali itu rata-rata bekas orang tua. Orang tuanya udah nggak ada, rumahnya masih ada. Rumah saja itu umurnya sama kita masih panjang. Kenapa kita menumpuk harta? Nanti kamu mati, ya kamu masih ada, kamu nggak sempat menikmati. Ada
keroyokan anak cucu kamu. Insyaallah belajar takut tafakur wa takatsur wa aqbalu, dan mereka menghadap bikulli himamihim, dengan sejatinya cita-cita mereka, ala hadratil jalal, kepada keharbaan yang maha agung. Wasikina hal kau yakin kabeh minha sangking hadratul jalal, biwisalin, dengan penyambungan, laisa kamara ono iku dunahu sakwose usol apa infisalun keterputusan. Wa musyahadatun abadiyatun, dan musyahadah yang langgeng, layak dariha, yang tidak akan menimpanya, fanatun kerusakan, wala zawal, dan juga kehilangan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wa ala alihi khairiha. Setelah para wali tadi ditampakkan oleh Allah hakikatnya dunia, maka mereka berbalik arah. Dah, dunia nggak menarik, dunia jelek, dunia merepotkan, saya tinggal di dunia. Wa aqbalu bi kulli himamihim, saya tak mencari Allah saja. Karena apa? Karena wasikina min hadhihi salih laisa dunahum fisal. Orang itu kalau sekali sambung sama Allah nggak pernah terputus. Beda dengan dunia. Dunia itu diiming-imingi nyambung, setelah pengen nyambung diputus. Kalau sama Allah enggak. Wisalun laisa dunahu fisal. Orang kalau sudah nyambung sama Allah nggak terputus. Ada orang iman pada akhirnya kufur. Orang yang iman pada akhirnya kufur ketika iman bernyambung. Ketika iman bernyambung. Yang nyambung asli itu tidak akan pernah terputus. Itulah yang mereka cari. Bagaimana saya itu nyambungnya nyambung beneran, bukan nyambung perasaan. Wa musyahadatun abadiyatun la ya'riha fana'un wa zawal. Kalau orang itu kalau sudah nyambung sama Gusti Allah bisa musyahadah, musyahadahnya abadiyah. Di dunia musyahadah, di kubur nanti musyahadah, di alam bersama musyahadah, dibangkitkan dari kubur musyahadah, soal kepada Allah musyahadah. Semoga kita mendapatkan itu semua. Tetapi ingat, Allah dengan dunia nggak bisa dikumpulkan di dalam hati yang sama. Kalau kamu masih ingin dunia, Allah tidak bisa memasukkan dalam hati kamu. Keagungannya. Kalau kamu pengen Allah, dunia harus kamu buang dari hati. Kalau dari tangan nggak harus ya. Dari hati harus kamu buang. Dan inilah yang perlu kita latih. Bagaimana kita ini menghilangkan hukum dunia dari hati kita. Insyaallah. Dan bagaimana caranya? Hukum dunia itu biar hilang. Ya susah karena zuyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir lil muqtarrah min al-dhahab wal fiddah. Minimal-minimalnya untuk mengurangi cinta kepada dunia, jangan lihat dunia, jangan mendengarkan dunia, dan jangan ngomong dunia. Karena panca indera itu merupakan sumber informasi yang menjadikan berubahnya pikiran. Maka kami lagi dinasihati oleh Allah, wala tamuddanna ayyuka ila matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Hei Muhammad, jangan kau tajamkan matamu kepada kehidupan dunia. Jangan kau tajamkan matamu terhadap apa yang kau berikan kepada orang kafir. Kau beri tanah yang luas, kau beri harta yang banyak, kau kasih HP yang paling bagus, mobil yang paling mewah. Jangan kau tajamkan. Karena melihat itu menjadikan otak kita berpikir, otak kita berpikir menjadikan hati kita berkeinginan. Maka kalau kita ini ingin mengurangi cinta kita pada dunia, ya jangan melihat kehidupan di dunia, jangan mendengarkan, dan jangan ngomong dunia. Insyaallah. Tinggal di desa pelosok-pelosok ini nggak lihat orang kaya, lihatnya orang nambol, akhirnya yang
penting bisa makan selesai. Tapi kalau kamu lihat orang itu mewah, orang rumah tingkat 5, rumahnya masih utuh, aku kan nas gitu. Semoga Allah SWT tahu kita sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana Allahumma saddid fakihna alladhi bayna qulubina wa qulubil muslimin alladhi bayna qulubina wa qulubil muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa anak cucu kami, istri kami ya Allah, dosa teman-teman kami ya Allah, khususnya agama yang hadir di majelis ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, tunaikanlah hajat-hajatnya ya Allah, lunasilah hutang-hutangnya, berilah anak yang soleh dan solehah, makmurkan madrasah-madrasahnya, manfaatkanlah ilmunya ya Allah, gunakanlah untuk agamamu ya Allah, khidmat untuk agamamu ya Allah. Ampunilah kekurangan-kekurangan kita semua ya Allah dalam perjuangan agama, dalam khidmat ya Allah. Kurangnya ikhlas, kurangnya sungguh-sungguh, kurangnya tawajuh ya Allah. Ampunilah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu